练传承，死痛阵阵，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-154. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 153. Kemarin Bolu telah melihat Lao Feng yang sedang bersama mayat Gaseli. Jadi dia pun meyakini kalau dialah pelakunya. Namun Lao Feng berusaha untuk menjelaskan dan untung saja Bolu paham. Jadi dia tidaklah lagi mencurigai Lao Feng. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Lao Feng, Bolu ternyata adalah pelaku yang sebenarnya menghabisi Gaseli. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi. Namun sayang sekali Lao Feng itu sudah keburu masuk ke dalam jebakan luar angkasa, yang mana ini sangatlah berbahaya. Berita ini sudah diketahui oleh Foyu dari Wuki. Foyu pun menjadi begitu kesal karena Bolu bertindak di luar perintahnya. Yang berarti Bolu ini adalah mata-mata yang selama ini dia masukkan ke perusahaan Virtual Universe. Untuk Master Jujian dan yang lainnya sudah mengendus adanya mata-mata. Jadi dia pun mencoba untuk mencarinya. Sedangkan di sisi lain Huka dan Rongjun telah saling bertemu. Mereka berencana untuk mencari keberadaan dari Lao Feng. Namun sebelum itu terjadi, Bolu telah datang. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Lao Feng yang jatuh lebih dalam ke jebakan alam semesta. Lao Feng sama sekali tidak tahu di manakah dia sekarang. Namun yang pasti dirinya melihat energi alam semesta. Ia tidaklah menduga kalau ada gua di bawah jurang. Jangankan Lao Feng, sosok pintar seperti Babata juga tidaklah tahu di mana mereka saat ini. Tepat setelah pintu masuk menghilang, sinyal juga ikut terblokir. Sepertinya alam rahasia pada alam semesta ini adalah lingkungan aneh yang berevolusi secara alami. Bahkan beberapa di antaranya adalah tempat pelatihan yang ditinggalkan oleh beberapa makhluk kuat. Mendengar hal ini mengingatkan Lao Feng dan perkataan orang-orang sebelumnya. Kalau legenda mengatakan seluruh gunung ajaib memiliki sebuah warisan, maka karena itulah perusahaan Virtual Universe berusaha untuk mengendalikan tempat ini. Semua itu kemungkinan besar hanya demi mendapatkan warisan di tanah terlarang saja. Lao Feng yakin ini ada tempat terlarang yang dibicarakan. Babata juga berpikiran hal yang sama. Namun meskipun begitu, Lao Feng tetap harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Karena setelah Bolu terang-terangan menyerangnya, maka dia pasti akan mengincar orang lain lagi. Lao Feng yang tidak sengaja melangkahkan kakinya di sana telah mengaktifkan sesuatu, yang mana ini layaknya sebuah tangga yang akan membawa Lao Feng ke cahaya yang besar di hadapan sana. Selain itu muncullah sebuah ledakan kekuatan yang mementalkan kesadaran dari Lao Feng, diikuti juga oleh beberapa suara aneh. Suara ilusi itu sangatlah berbeda dengan yang sebelumnya Lao Feng dengar. Ini adalah salah satu warisan tertinggi di alam semesta. Persyaratan untuk bisa menerimanya adalah jiwa harus sangatlah keras. Selama miliaran tahun, satu persatu orang kuat telah datang kemari. Namun tidak ada yang bisa menyelesaikan warisannya. Mereka yang gagal pun berubah menjadi tumpukan tulang mati. Lao Feng bisa mendengar semua itu dan ia tidak habis pikir bagaimana bisa Dewa Abadi juga gagal di sini. Meskipun begitu, Lao Feng tidak ada niatan untuk menyerah karena teman-temannya sedang membutuhkan bantuan. Lao Feng pun mencoba untuk melewatinya dengan cara terbang. Tapi semua itu sangatlah dilarang. Lao Feng pun diturunkan kembali ke tangga, yang sepertinya Lao Feng hanya boleh mendekati bola cahaya itu dengan cara berjalan kaki saja.
Ia sudah beberapa kali mencoba namun tidak kunjung berhasil. Sampai akhirnya Lo Feng mulai melangkahi anak tangga itu. Setiap dirinya melangkah, energi alam semesta yang begitu besar pun bisa Lo Feng rasakan. Ternyata setiap ia melangkah, ini berisikan warisan dari tempat itu. Suara yang ada di sana meminta Lo Feng untuk menerima warisan yang telah dia berikan. Xiano berpindah ke sisi luar yang mana Wuka dan Rongjun kedatangan tamu yang adalah Wadai Bolu. Melihat keberadaan mereka membuatnya senang, sedangkan Wuka menjadi penasaran apa yang telah terjadi kepadanya. Sebab tubuh Bolu itu dipenuhi banyak luka. Sebenarnya dia itu berniat untuk menyerang Wuka, tapi keburu ada Rongjun, jadi Bolu pun mengurungkan niatnya. Tanpa kecurigaan apapun, Wuka hanya meminta Bolu untuk tetap waspada. Karena sosok Bolan saja kesulitan di gunung ajaib, apalagi mereka. Bolu pun mengajak Rongjun dan Wuka untuk pergi bersama-sama demi menghindari masalah. Akan tetapi di sini Rongjun merasa familiar dengan bekas serangan pada diri Bolu, sebab itu berasal dari senjata Lo Feng. Tapi Rongjun tidak langsung menuduhnya dan hanya memberitahu Wuka untuk berpisah. Kini mereka hanya meninggalkan Bolu seorang diri. Tentu saja tujuannya masihlah sama, yakni menghabisi salah satu dari mereka. Dan yang dirinya incar adalah Rongjun. Namun Rongjun dan Wuka ternyata masih ada di belakang. Mereka sepertinya sudah tahu ada yang sedang disembunyikan oleh Bolu. Kembali kepada Lo Feng yang masih berada di tanah suci gunung ajaib. Semakin tinggi lantai yang dirinya naiki, maka semakin berat juga langkahnya. Ini terjadi karena suara ajaib terus mengganggu pikirannya. Saking sakitnya, suara itu seakan-akan ingin menelan kesadarannya. Tapi Lo Feng mencoba untuk melawan. Babata memberitahu kalau kristal kesadaran pada tubuh manusia Lo Feng semakin meningkat. Artinya, kekuatan mental Lo Feng juga telah ditingkatkan. Kedepannya, Lo Feng dapat mengendalikan lebih banyak senjata secara bersamaan. Jika warisan ini bisa Lo Feng dapatkan, maka tentu dia akan menjadi lebih kuat lagi. Lo Feng sadar betul tubuhnya sudah mencapai batas. Benar saja, dia pun hampir hilang kesadaran dan malah melangkah mundur. Untung saja ada Babata yang menahannya dan meminta Lo Feng untuk terus maju. Karena dia hanya perlu menaiki tangga sebanyak 3.333 saja. Mendengar hal tersebut, Lo Feng sudah keburu kelelahan. Babata pun berjuang untuk bisa membantunya. Lo Feng paham dan kali ini dirinya mengeluarkan Mo Yanfin untuk bisa membantunya mencapai lantai terakhir. Namun semua itu sia-sia saja. Sepertinya sosok kuat yang menciptakan warisan ini tidaklah memperbolehkan cara lain. Namun Babata memiliki sebuah ide. Dia pun mengeluarkan Atuka. Sebab dia tahu kehidupan pintar seperti mereka saatlah berbeda dengan manusia maupun tumbuhan. Mereka tidaklah terpengaruh oleh suara ajaib. Jadi sosok Klan Mosa pun keluar karena dia adalah makhluk hidup yang menggunakan energi. Bisa dikatakan dia juga adalah napas dari Lo Feng. Jadi dengan menggunakan tubuh Klan Mosa, suara ajaib tidaklah mampu untuk menumbangkan dirinya. Secara perlahan-lahan, tubuh Klan Mosa sudah hampir mencapai puncak. Babata juga ikut pergi ke sana untuk bisa melihat warisan apa yang dimiliki oleh Tanah Suci. Sebuah bola emas pun berubah bentuk menjadi sebuah senjata yang berada di tingkat abadi. Harganya bahkan antara 1 hingga 2 juta unit keanggotaan. Ini bahkan cukup untuk membeli 2 peradaban sekelas Gunung Naga Hitam. Tapi bukan harta itu saja yang Lo Feng terima. Namun ada juga sebuah buah emas yang berbuah sekali setiap 3000 zaman. Ini dapat membantunya dalam evolusi kesadaran. Kemungkinan ini adalah kunci untuk menyelesaikan warisan dari Lo Feng. Tubuh Klan Mosa pun memberikan buah emas ini kepada tubuh manusia Lo Feng. Karena dia membutuhkan semua ini untuk memperkuat kesadarannya, agar warisan di sana bisa sepenuhnya Lo Feng terima. Terlihat kalau kristal kesadaran dari tubuh manusia Lo Feng mulai berkembang. Tidak butuh waktu lama bagi Lo Feng untuk menyerap buah itu. Setelah itu semua barulah Lo Feng akan melanjutkan perjalanannya. Sebab rasa sakit dan lelahnya sudah hilang. Babata pun memberikannya semangat agar Lo Feng bisa segera menyelesaikan ujian ini.
Scene kembali kepada Rongjun dan Uka, yang mana Rongjun mulai memberitahu kalau bekas serangan yang Bolu terima berasal dari Yansen Apraman milik Lo Fang. Jadi kemungkinan besar ia telah bertarung dengan Lo Fang. Uka akan melaporkan ini kepada para master. Kita pun dibawa ke perkumpulan para master yang dipimpin oleh Master Jujian. Di sana juga ada Foyu yang ternyata merupakan anggota dari perusahaan Virtual Universe. Dia memberikan foto Lo Fang yang berada di dekat mayat Gasly. Dia meyakini bukti ini sudah menjamin kalau Lo Fang adalah pelaku yang menghabisi Gasly. Tapi bagi Truyan ini tidaklah cukup untuk menjadi bukti. Namun Foyu tidaklah menyerah. Ia mengingatkan kalau Bolan menghilang tepat ketika bertarung dengan Lo Fang. Jadi kemungkinan besar dialah pelakunya. Tapi tetap saja semua bukti ini belum bisa menuduh Lo Fang. Foyu pun yang mendengar pembelaan yang Truyan miliki. Karena bagaimanapun dia adalah guru dari Lo Fang. Jadi dia memintanya untuk membuat keputusan yang bijak. Dan jangan sampai dia menggunakan paksaan tanpa mempedulikan reputasi perusahaan. Kembali ke sisi Lo Fang yang sudah melangkah sangatlah jauh. Terlihat kalau dia hanya membutuhkan beberapa langkah lagi untuk bisa mencapai puncak. Walaupun kristal kesadarannya sudah ditingkatkan, tapi tetap saja suara ajaib ini semakin lama semakin kuat, yang membuat Lo Fang begitu kelelahan. Tapi sebelum dirinya pingsan, Babata telah menyadarkan Lo Fang. Sebelum melangkah lagi ke tangga selanjutnya, Lo Fang mencoba untuk menstabilkan dirinya. Tapi semakin lama dirinya di lantai itu, maka suara ajaib akan terus menahannya. Jadi Babata meminta Lo Fang untuk lanjut saja. Ia tahu kalau suara ajaib setidaknya 100 kali lebih kuat dari gelombang spiritual dari sosok World Master. Bahkan frekuensi gelombang mental Lo Fang telah melonjak menjadi 3200. Lo Fang sudah naik sampai ke lantai itu yang membuat levelnya juga sudah meningkat. Jadi jangan sampai dia menyerah di sini. Lo Fang paham dan dengan sekuat tenaga dia pun mulai melangkahkan kakinya. Suara ajaib kembali mengacaukannya. Namun Lo Fang segera sadarkan diri dan pada akhirnya dia pun mencapai puncak dari tanah suci. Energi alam semesta yang berada di sana pun kini mulai masuk ke dalam diri Lo Fang. Tidak tanggung-tanggung semuanya kini telah terserap ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, Huki tengah dimarahi oleh Foyu karena tidak kunjung menemukan Bolan. Dia pun berencana untuk meminta Moluo untuk pergi ke sana. Jadi Huki itu harus menghabisinya setelah Moluo menemukan Bolan. Huki paham dan pergi dari hadapannya. Kembali kepada Lo Fang yang baru saja keluar dari dasar tempat ini. Ia pun melihat kalau Truyan sudah beberapa kali menghubungi dirinya. Jadi Lo Fang langsung memberikan pesan kepada gurunya kalau dia ini baik-baik saja. Selain itu ia juga memberitahu kematian Gasly adalah ulah dari Bolu. Ia berharap pihak perusahaan dapat menindaklanjuti hal ini dan melakukan penyelidikan kepada Bolu. Setelah semua itu Lo Fang mulai menggunakan kekuatannya untuk melakukan pelacakan di area sekitarnya. Dengan kekuatan Lo Fang sekarang, dia mampu merasakan keberadaan dari binatang hantu. Kini persepsi kekuatan mental Lo Fang telah lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Ia sudah tidak terganggu lagi oleh suara ajaib di sini. Bahkan Lo Fang justru memanfaatkan gelombang suara di sana untuk bisa memperluas jangkauan deteksinya. Pada akhirnya Lo Fang merasakan hukum asal angin yang mirip dengan milik Bolan. Jadi kemungkinan besar dia ada di tempat itu. Tapi keberadaannya sudah lebih dahulu diketahui oleh Bolu. Jadi dia itu sedang pergi ke tempat Bolan berada. Dia harus bertindak lebih dulu agar tidak dicurigai oleh perusahaan. Dengan kamuflase yang dia miliki, Bolan pun telah berhasil dia temui. Terlihat dengan jelas kalau saat ini Bolan sudah terluka dengan sangat parah. Meskipun begitu, Bolu tidaklah tahu seberapa parah luka yang dia terima. Terlebih lagi, Bolan sama sekali tidak menunjukkan perlawanan pada suara ajaib, yang kemungkinan besar dia tengah berada di dalam ilusi panjang. Siapa yang menyangka kalau sang jenius pertama akan mati di gunung ajaib, dan Bolu adalah orang yang akan menghabisi sang jenius pertama. Bolu dengan cepat mulai melakukan pergerakan, tapi semua itu dihentikan oleh Rongjun, karena sejak awal ia dan juga Uka telah mencurigainya. Meskipun sudah ketahuan, Bolu masihlah berbohong kalau dia hanya ingin membangunkan Bolan saja.
Tentu Uka dan Rongjun tidaklah percaya karena bagaimanapun mereka sudah tahu kalau yang menghabisi Gasly dan juga menjebak Lo Fang adalah Bolu. Kini Bolu pun sudah mulai terkurung oleh Uka dan juga Rongjun. Tapi meskipun begitu dia tetap tenang dan mencari celah agar bisa menyerang mereka. Dan naasnya Uka harus terluka. 也只能葬身于我只是想唤醒他。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan besar akan terjadi di Gunung Ajaib, karena bagaimanapun keberadaan Bolan sudah diketahui. Jadi para bawahan dari Pohyu bisa tahu di mana dia sekarang. Selain itu Bolan juga terlihat sudah pulih dan mulai memberikan perlawanan. Sedang asik-asiknya bertarung, Lo Fang pun ikut join dan menunjukkan Bolu. Karena ia tidaklah menduga kalau Lo Fang masihlah hidup. Lo Fang dan Bolan kemungkinan besar akan bekerjasama dalam mengalahkan Uki. Karena dia ini sangatlah kuat. Namun pertarungan ini sejak awal tidaklah adil. Pada akhirnya Lo Fang dan yang lainnya pun harus terkepung. 你再保守一个，最多少次都可以，给一否？还好你在魔山追杀我的土著，还能逃到几时？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.